Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan guru SMP Negeri 1 Padinan. Pertama, senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bahwasanya sampai saat ini kita masih diberi banyak kenikmatan, nikmat sehat dan nikmat kesempatan, sehingga pada siang hari ini kita berkesempatan untuk belajar dalam kegiatan berbagi praktik baik. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk berbagi praktek baik ini untuk guru BK sebenarnya tidak hanya untuk guru BK, karena pada fenomena saat ini semua guru itu harus bisa berperan atau tampil membuat murid-murid itu nyaman. Jadi bagaimana penanganan kita kepada murid, meskipun kita bukan guru BK, akan bisa menangani murid itu dengan mendapatkan solusi yang terbaik. Ya, jadi mungkin dalam kegiatan ini nanti kita bisa belajar, bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat, bagaimana kita membangun, meskipun itu murid, kita juga membangun kerjasama sehingga apa yang kita sampaikan, tujuan pendidikan kita tersampaikan. Seperti fenomena sekarang, anak-anak yang banyak ya yang mengeluh, Bapak Ibu guru, dari segi akademik mungkin anak-anak itu kurang, tetapi karakter mereka juga tidak bisa diandalkan. Disinilah peran kita sebagai pendidik, bukan sebagai guru. Kalau guru sudah pelajari materi ini bab 1 sampai 5 selesai, besok ulangan, itu guru. Tetapi kalau seorang pendidik bukan itu. Pendidik itu akan mendidik murid untuk menjadi baik, menjadi lebih baik, kurang baik, menjadi baik, dan tidak ada yang tidak baik sebenarnya. Jadi pada kesempatan ini terima kasih sekali pada Pak Sanyoto yang berbagi praktek baik, sehingga kita nanti bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagaimana menangani murid-murid yang sedemikian kritisnya. Kadang murid itu sekarang merasa, ya ini hak saya, ya ini hak saya. Mungkin anak-anak murid-murid sekarang mengutamakan haknya, mengesampingkan kewajibannya. Nanti kalau itu kan hak saya, Bu, jenengan melanggar hak sebagai anak, Bu. Nah, dan pada kesempatan ini nanti kita akan berbagi ilmu, ya Pak San yang akan membagikan ilmu, dan kita juga mungkin bisa sharing. Demikian waktu sepenuhnya saya aturkan pada Pak Sanyoto. Monggo Pak Sanyoto. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minta maaf atas Bapak Ibu mengganggu waktunya belajar, dan ini adalah berbagi praktik baik. Saya berdiri di sini, ini adalah tugas dari MGBK tingkat provinsi, yang mana kemarin saya telah mengikuti BTEK selama 4 hari di Solo. Nah, ini saya membawa oleh-oleh, menyampaikan oleh-oleh tersebut tidak berupa makanan atau uang, tapi beberapa jurus yang perlu dan hukumnya wajib saya sampaikan. Jika tidak saya sampaikan, karena apa? Kemungkinan ada sidak dari MGBK provinsi. Nanti kalau ada sidak sampai sini kok saya tidak menjalankan ini, saya berdosa. Dan SMP kita pun juga kena akibatnya. Oke. Untuk mungkin Nun Sewu, panjenengan sudah sampul gestor di belakang saya ada banner itu 7 jurus BK. Sebelumnya flashback dulu untuk mungkin usia saya, usia Pak Novi, usia Pak Riki, ya. Itu ada gambar di gambar kartun
di atas itu ada gambar apa? Son Goku. Son Goku itu untuk mengalahkan lawan. Dia memiliki jurus andalan. Jurus andalannya apa? Panjenengan besok masih ingat? Pak Anak ingat jurus andalan dari Son Goku? Kamehameha. Nah, betul ya. Son Goku memiliki jurus yang andalan untuk mengalahkan lawan menggunakan jurus Kamehameha. Ya, Kamehameha. Kamehameha sehingga lawan kalah. Butuh jurus, betul? Oke. Selanjutnya mungkin pernah dengar Sailor Moon? Nah, untuk mengalahkan lawan memakai jurus apa? Bu Betty ingat jurusnya apa? Dengan kekuatan bulan dan bintang datanglah. Itu adalah jurus andalan dari Sailor Moon. Juga memakai jurus. Lagi biar nanti mengenal tentang jurusnya. Jurus melupakan mantan. Jurus melupakan mantan ini juga perlu jurus. Karena apa? Kalau kita tidak memiliki jurus tertentu, kita akan tersiksa dalam hidup kita. Nah, betul? Nah, jurus apa yang bisa untuk melawan melupakan mantan? Ada yang ide, bagus. Satu adalah blokir semua akses media sosialnya. Yang kedua apa? Segera cari layar baru. Oke, segera move on atau segera cari yang baru. Itu nanti akan lupa. Oke, terima kasih untuk jurus-jurus. Jadi kita segala sesuatu kita butuh jurus. Nah, di sini tepuk tangan dong untuk saya. Ada. Oke, mungkin panjenengan semua Bapak Ibu guru yang terhormat di dunia pendidikan, kita sebagai guru, sebagai pendidik di negara kita, dunia pendidikan sedang tidak baik-baik saja. Ini salah satu contoh, saya putarkan videonya. Boleh dilihat dulu deh. Zaman dulu kita diajar oleh guru dipukul. Ya. Zaman dulu kita dipukul biasa. Ya. Bahkan kita takut untuk lapor ke orang tua. Dipotong hal biasa. Kita tidak berani lapor sama orang tua. Pukul dan bahkan sampai terluka kita tidak akan lapor ke orang tua. Dijewer, bahkan fisik kita sampai terluka. Disuruh jalan jongkok atau apa, kita menikmati. Ini di tahun 80-90-an. Nah, 80-an mungkin Bapak Ibu sudah merasakan. Betul kan? Nah, rasanya pedih, sakit, tapi biasa, tetap kita sehat. Oke, tapi sekarang coba kita sebagai guru untuk menghadapi anak-anak, bahkan banyak anak-anak yang melawan sama kita, tidak sopan sama kita, bahkan arogan sama kita. Kita mau melangkah seperti yang dulu, guru yang dulu, otomatis tidak bisa. Siapa yang berani memukul anak pasti akan merasa was-was, takut. Betul? Nah, contoh tadi Bu Ida baru cerita, dipukul kepala sama siswanya, ditemparin di pipinya, merasa aku mau dilaporkan tidak ya? Ada was-was, kita takut. Nah, ini berbagai jurus ini adalah nanti kita akan hadapi anak tersebut, membuat sekolah menjadi lebih damai, nyaman, tentram dalam mendidik.
Latar belakang 7 jurus bimbingan konseling hebat atau 7 jurus BK hebat merupakan pelatihan yang akan diberikan kepada guru kelas. Ingat, guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan konseling sebagai upaya peningkatan kompetensi guru agar dapat pembimbing kepribadian, akademik, dan karier murid mencapai tumbuh kembang yang maksimal. Ini adalah latar belakang dari 7 jurus BK. Tujuan diseminasi implementasi 7 jurus BK. Yang pertama, meningkatkan pemahaman dan kompetensi guru BK dan non BK. Sekali lagi, BK dan non BK. 2, mengimbaskan praktek baik kepada guru lain, menumbuhkan budaya reflektif dan kolaboratif di sekolah, menyebar luaskan dampak positif bagi ekosistem sekolah. Dasar hukum 1. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11 Tahun 2025. Ini adalah dasar hukum utama yang menguatkan peran guru BK dan memperluas cakupan layanan BK ke seluruh guru, yang kemudian melahirkan program 7 jurus BK hebat. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2025 tentang pemenuhan beban kerja guru. Ini adalah landasan hukum utama yang mengatur tugas dan fungsi guru wali, termasuk guru mata pelajaran mulai dari tahun ajaran 2025-2026. Di antaranya 7 jurus BK. Yang pertama adalah kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi, menata situasi. Menurut saya Bapak Ibu, kemarin saya punya tugas untuk memilih 2 jurus dan sudah saya praktekkan di anak didik kita, dan saya memilih yang pertama, jurus yang pertama dan yang kedua. Kenapa kok saya memilih jurus pertama dan kedua? Karena yang pertama saya memilih kenali potensi. Kebetulan saya mengajar dari kelas 9. Saya tidak mau anak didik saya ibaratnya mau jalan ke Solo tapi arahnya ke barat. Harusnya jalan ke Solo arahnya ke selatan, biar tidak salah arah, tidak salah memilih tujuan. Jadi bisa ke Solo sampai lewat Semarang bisa, tapi butuh biaya yang banyak dan butuh waktu yang lama. Sehingga anak kelas 9 jika sudah memiliki tahu kompetensinya, tahu kecerdasannya, mau jadi apa, sudah disiapkan dari sejak sekarang. Oke, ini untuk 7 jurus BK. Ini ada lagunya dulu, tolong didengarkan dulu. Boleh untuk bisa untuk semua sambil berdiri, boleh? Diri ya, bersihkan kantong ya. Jurus kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, membangun kolaborasi, situasi. Dengan tulus gunakan 7 jurus.
Oke, terima kasih. Sudah bergerak-gerak sedikit. Waktunya masih lumayan, 40 menit, tidak apa-apa. Saya tadi mengambil jurus satu adalah kenali potensi. Kenali potensi adalah dengan menggunakan metode ARKA. ARKA itu adalah aktivitas menggunakan asesmen aplikasi aktivitas. Refleksi, berdiskusi, menggali makna. Konseptual mengetahui jenis kecerdasan majemuk dan gaya belajar. Aplikasi membuat rencana belajar dan karya sesuai dengan kecenderungan hasil asesmen. Ini coba dilihat, ini adalah kenali potensi. Dia dihadangkan dengan sebuah lakban di depan pintu. Nah, yang satu, yang satu menggunakan kecerdasan berulang. Jadi setelah apa jeda bisa berpikir. Yang satu hanya mengikuti tangis. Nah, ini bisa dilihat dari kecerdasan dari sejak usia dia. Jurus kenali potensi, kecerdasan majemuk multi intelijensi, gaya belajar learning style, pengenalan minat dan bakat, terampil menerapkan asesmen sederhana untuk mengakomodasi diferensiasi potensi minat dan bakat murid dalam pembelajaran dan orientasi karir. Mengidentifikasi potensi bakat, minat, dan gaya belajar murid melalui pendekatan pedagogik, menginterpretasi hasil asesmen untuk pengembangan karir murid. Nah, kemarin saya mau meneliti anak, khususnya kelas 9, itu minat bakatnya, kecerdasannya apa, karena kita tidak diperbolehkan membawa HP. Jadi sebenarnya itu ada aplikasi Aku Pintar untuk mencari anak minat bakatnya itu apa ada. Tapi karena kita tidak boleh membawa HP, dan akhirnya saya ready. Dan rencana nanti mau bentuk angket, ya nanti gitu. Untuk meneliti gaya kecerdasan anak, di antara kecerdasan majemuk, ini adalah salah satu tokoh. Ini yang kemarin saya jelaskan ke anak. Ada tokoh kecerdasan linguistik, logikal, cerdas interpersonal, cerdas. Itu adalah salah satu tokoh memiliki kecerdasan yang berbeda. Contoh, kecerdasan linguistik, pandai merangkai kata, suka menulis, bercerita, mudah mengolah pikiran. Contoh menjadi penulis, orator, konten kreator, dan sebagainya. Nanti kita bisa belajar, ini terlalu banyak. Nanti pengen lebih jelas lagi, bisa langsung ke guru BK. Nah, ini yang terakhir, kecerdasan naturalis atau alam. Peka terhadap lingkungan, suka binatang atau tumbuhan, nyaman berada di alam. Contoh bisa menjadi petani, pecinta alam, peneliti lingkungan. Tergantung dilihat dari kecerdasan masing-masing anak. Kesimpulan untuk kenali potensi, karena sudah melalui kenali potensi anak memiliki bakat apa, memiliki kecerdasan apa, sehingga bisa mendorong anak itu ke depannya mau jadi apa. Jadi ke Solo
tahu arahnya ke selatan, bukan ke barat atau ke timur. Bisa sampai Solo tapi butuh waktu yang lama. Jadi jangan sampai salah jurusan seperti kita. Saya pengen jadi TNI, salah jurusan jadi guru BK. Ya tidak apa-apa, yang penting kita tetap menikmati, ya tidak apa-apa. Oke. Kesimpulan kenali potensi. Murid yang mampu mengenali potensinya akan lebih percaya diri, termotivasi dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Oleh karena itu penting bagi setiap individu untuk terus mengeksplorasi diri, menerima kekuatan dan kelemahannya, serta memanfaatkan potensi yang dimiliki sebagai bekal untuk meraih potensi dan berkontribusi positif bagi lingkungan. Karena menurut saya anak-anak usia SMP itu adalah pencarian karakter, mencari dia besok jadi apa belum tahu, ya, jadi dirinya mau jadi apa belum tahu, belum ada yang tahu. Sehingga dengan adanya kenali potensi, kecerdasannya apa, jadi bisa untuk mendukung anak tersebut menjadi masa depan yang gemilang, untuk menghemat dia juga. Nah, sekarang untuk jurus yang kedua, ini adalah kelola emosi. Saya lihatkan video kita. Coba Bapak Ibu dipun pirani. Ini ada seorang anak dan guru. Seorang guru bertengkar dengan siswa. Ada pembulian. Nah, ini mungkin pernah terjadi pada kita, ya. Mungkin pernah terjadi pada kita, bahkan sampai gebrak meja. Tolong kamu. Itu kata-kata kurang pas, ya, yang terlontar di. Nah, ini ada cara lagi. Tarik nafas, tarik nafas, hembuskan. Untuk apa? Ini adalah anak-anak yang sudah bisa contoh mengelola emosi. Karena emosi kalau tidak terkontrol berbahaya, bisa terjadi sampai menghilangkan nyawa orang. Untuk jurus kelola emosi, ini ada satu permainan. Ini kemarin juga saya praktekkan ke anak, tapi ceritanya beda. Anak-anak ada yang bisa mengelola emosi dan tidak emosi begitu berat. Tapi kita coba ke kita sebagai Bapak Ibu guru. Tolong di depannya ada kertas kosong, ya. Di depan ada kertas kosong. Nah, yang masih mulus dan halus, ya. Setiap peserta akan menerima satu lembar kertas sebagai simbol emosi. Yang kedua, Pak, saya nanti akan membacakan sebuah cerita. Peserta diminta untuk merespon cerita tersebut melalui kertas. Ingat? Boleh diingat? Ya. Jika merasa senang, kertas dapat diusap, hanya diusap. Ya. Jika merasa kesal, kertas dapat diremes. Dan jika merasa marah, kertas dapat disobek. Ya, proses ini akan dilanjutkan sampai akhir cerita. Yang pertama, tolong dinikmati, didengarkan apa yang saya sampaikan untuk hasil kelola emosi. Tolong, ya.
Pagi itu Bapak Guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor dan membawa bingkisan kecil dicantolkan di motor. Namun beberapa meter kemudian belum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Apa yang Bapak Guru rasakan? Setelah itu motor dengan susah payah Bapak Guru mendorong motor hingga sampai parkiran sekolah, hampir terlambat. Mau absen, Simple Guide tidak bisa dibuka karena paketan habis. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Apakah masih sabar? Masih ya? Tenang, ada batasan lintas zona. Pasti merasakan sesuatu hal karena tidak bisa absen, hanya mongkok dan sebagainya. Yang kedua, sampailah Bapak Guru di kelas, hampir semua murid datang tepat waktu. Namun saat pelajaran akan dimulai, Anang ya, masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Pak, saya terlambat." Apa yang Bapak Ibu rasakan? Biasa ya, karena terlambat ya. Biasa, dilus-lus baik, pokok orang itu sih. Kadang kita tiada maaf bagimu. Tiada maaf bagimu nak. Selanjutnya, pelajaran pun dimulai. Namun saat akan dimulai, Bapak Guru tersadar bahwa ada barang yang hilang atau tiada, dicari ke sana kemari tapi tetap tidak ditemukan. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Biasa. Oke, saya lanjutkan kalau biasa. Oke, biasa ya. Oke, ada barang yang dicari, oke, biasa sadar. Apa sih gitu ya? Ya. Dengan terpaksa Bapak Guru tetap memulai pelajaran walaupun dengan hati yang teratapan. Karena isi di dalam bingkisan tersebut adalah uangnya untuk membayar operasi, jumlahnya lumayan banyak. Bapak yang Bapak Ibu rasakan? Hah? Apa yang Bapak Ibu rasakan? Anyel ya? Itu dua Bapak Ibu bayar operasi kok hilang? Ya, padahal saat itu ada jam pelajaran. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Ayo, mantap ya. Oke, dilanjutkan. Pelajaran baru berjalan 5 menit. Anak asik bermain ponsel. Emang anak itu ngeyel ke? Ya. Anak asik bermain ponsel, saat ditegur anak hanya tersenyum kecil tanpa banyak bicara. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Ada Pak Jago ngendikan parah templing, berarti belum bisa kelola emosi. Karena templing nanti efeknya panjang, bisa masuk penjara. Oke, selanjutnya tak lama kemudian Anang minta izin keluar kelas karena mau menemui temannya. Lagi bermain HP malah izin mau ketemu temannya. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Diperbolehkan keluar tak? Ditemani saja. Oh, ditemani. Nah, mau kamar mandi? Iya, bergabung. Besok saya gitu ya, teman. Mau ngapain ini? Oke, ya. Jadi setelah main HP, ya, sudah dikasih tahu jangan main HP ditaruh, terus malah minta izin keluar. Apa yang pasti? Ya terserah mau godok. Nah, tidak boleh, jangan diulang. Selanjutnya. Saya ditemani keluar. Beberapa menit kemudian, Anang kembali masuk kelas dengan membawa sebuah bingkisan. Dengan suara pelan ia berkata, "Pak, ini punya Bapak ya. Tadi saya dan teman dari kelas sebelah menemukannya di jalan. Saya telat karena mencoba mencari pemiliknya dulu, tapi tidak ketemu. Bapak
guru tertegun ternyata bingkisan yang hilang telah ditemukan oleh anak. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Kasih dia. Kasih hadiah. Terima kasih anak dulu toh. Terima kasih dulu. Nah, Langsung pakai hadiah. langsung kasih dia. Karena uang tersebut adalah uang untuk membayar koperasi satu-satunya. Lain jalur baik. Jadi Terima kasih dulu. kesimpulannya, ya, bagaimana kondisi kertas yang Bapak Ibu pegang sekarang? Masih mulus? Masih mulus? Apakah Bapak Ibu merasa menyesal dengan apa yang sudah dilakukan pada kertas? Ya. Ya. Kenapa kok iya? Karena telah menemukan uang satu-satunya untuk membayar Bapak Muji. Nek gak ngono sesuk ditagih nang omah, kolektor moro nang omah. Wah, pusing. Jika kertas itu adalah murid kita, bagaimana seharusnya kita bersikap? Nah, mungkin dari kasus ini mungkin Bapak Guru senior kita Pak Sugeng bisa bercerita tentang apa kendala ini, kendala emosi apa yang harus dilakukan saat dengan mengalami kasus seperti ini. Monggo Pak Sugeng. Monggo. Monggo maju. Nggih. Maaf Bapak Ibu guru, ini hanya model Pak Sugeng saja ya. Karena seseorang itu bisa marah, itu diperbuat drama bagaimana keinginannya bisa tercapai. Kemudian kok nyata mereka itu membantu kita, ya bukan drama, memberi sesungguhnya. Mungkin berupa buku, tapi Pak Sugeng terbiasa memberikan buku, bukan berupa uang. Selamat, terima kasih. Kenyataannya anakku Anang adalah melakukan sesuatu demi kejujuran. Terima kasih ya Anang ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Sugeng. Dan apa yang dilakukan Pak Sugeng tadi, mohon maaf kalau kurang berkenan. Itu semuanya demi kebaikan Anang. Karena dari awal Anang tidak menyampaikan apa sebenarnya. Kalau menyampaikan sebenarnya, tidak mungkin Pak Sugeng marah. Duduk Anang. Tidak mungkin. Oke. Apalagi kemarin Pak Sugeng itu hanya drama. Cukup sekian, terima kasih. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Sugeng. Nah, itu adalah masing-masing Bapak Ibu guru mungkin punya solusi, pendapat atau tindakan yang berbeda karena tergantung dari kita mengelola emosi kita. Dari kemarin contoh, kemarin saya ada menghadapi sama Bu Indah, itu sebenarnya saya pun juga emosi. Itu kalau saya di luar, mungkin jiwa jalanan saya keluar. Alhamdulillah dengan kemarin saya sudah ke Solo, saya bisa mengelola emosi. Bayangkan, anak-anak bertengkar, orang tuanya tidak terima, mau disenggol ke. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin Bapak Ibu jenengan buatan perso yang kemarin yang tahu itu saya sama Bu Indah sama Pak Juweda. Jadi bagaimana kita menyelesaikan itu? Kalau kita benar-benar tidak bisa mengelola emosi, mungkin selesai. Semua selesai. Semua tidak ada keputusan dan kita kena imbasnya. Itu salah satu Bu Indah kelola emosi yang sangat luar biasa dan akhirnya dengan kita bisa mengelola emosi, kita bisa menyelesaikan masalah yang lumayan rumit. Sebenarnya untuk 7 juz ini Bapak Ibu semua itu sudah tanpa sadar itu sudah melaksanakannya, sudah melakukan, tapi dengan adanya ini akan lebih konkret dan lebih detail lagi. Mungkin ada yang kurang bisa lebih dilengkapi. Ini kemarin juga saya sampaikan kepada anak-anak cara membantu murid atau siswa agar bisa mengendalikan emosi. Yang pertama adalah ajak murid untuk mengenali emosinya. Validasi perasaan murid, mengungkapkan perasaan dengan kata-kata, latihan pernapasan dalam, latihan teknik, guru memberikan penguatan secara psikologis. Ini kemarin saya juga menghadapi, mungkin anak-anak sudah pulang semua ya. Kemarin siapa ya namanya?
ketua OSIS kita Plung kemarin ada seperti itu, ngambil seperti itu, ya. Itu saya berhadapan, saya itu bisa sebagai bapak kamu, sebagai sahabat kamu, sebagai teman kamu bisa pandang Pak Sam, saya seperti itu. Dan Plung menangis di depan saya. Bahkan saya 3 hari berturut-turut saya nangis di ruang BK. Bukan gara-gara kesedihan saya, tapi karena saya bisa mengelola emosi, mengikuti apa yang disampaikan anak, biar anak itu bisa dapat mengelola emosi. Pandang Pak Sam, saya juga bersedih. Pak Sam juga nangis, apa yang kamu rasakan? Saya bilang seperti itu. Kemarin saya cerita sama siapa? Saya sampai 3 hari berturut-turut nangis gara-gara masalah. Biarpun seperti ini saya bisa nangis loh ya. Kalau sama istri saya malah nangis. Selanjutnya, kesimpulan. Guru dapat memahami bahwa kemampuan mengelola emosi adalah fondasi penting dalam pembentukan karakter dan kesehatan mental murid. Dengan penerapan berkelanjutan, jurus ini akan berkontribusi besar terhadap terciptanya lingkungan sekolah yang harmonis, inklusif, dan berdaya lenting yang tinggi. Ini saya gambarkan emoji-emoji, jadi bahkan kita bisa melihat wajah anak seketika itu, wajah lagi marah, lagi senang, itu lagi kusut atau lagi apa, kita bisa menebaknya, gitu ya. Nah ini saya tidak menjelaskan semua 7 jurus, yang saya ambil cuma 2 jurus dan 5 jurus yang lain nanti hanya saya jelaskan sedikit-sedikit. Ini tumbuhkan resiliensi, menumbuhkan daya jiwa growth mindset, serta kemampuan siswa untuk menghadapi tantangan dan kegagalan. Ini saya juga ada video. Tantangan dan kegagalan. Coba diambil nanti. Pak Anang jangan melihat gurunya ya, berpakaian seperti itu ya. Satu lagi. Ini adalah awal dari pertama gagal, tapi dengan semangat yang luar biasa. Dia sudah jatuh. Kalau dia putus asa, otomatis tidak akan terjadi cerita yang seperti ini. Ini kisah nyata itu, Bapak Ibu. Dengan semangat yang luar biasa, dia bisa mendahului lawannya satu persatu.
Coba bayangkan kalau tidak ada semangat, langsung putus asa. Bayangkan akhirnya bisa mendapatkan juara. Ini adalah salah satu contoh Kegagalan merupakan awal dari kesulitan. kegagalan. Menghentikan Pak Sugeng, kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Selanjutnya, jaga konsistensi, membangun disiplin positif dengan menanamkan kebiasaan baik secara berulang dan konsisten. Alhamdulillah sekolah kita juga bisa menjaga konsistensi. Yang saya lihat, yang pertama setiap pagi kita selamat pagi, itu adalah efek luar biasa. Rakyat sing neng kono 1, 2 guru 3 guru. Yang penting konsisten, tetap ada guru di situ. Konsistensi harus menjaga kebersihan. Kantin tidak boleh memakai cup plastik, itu harus konsisten. Kita kebingungan pakai cara apa, pakai rumus apa, itu kita belum tahu. Mari kita cari bersama. Yang penting konsisten adalah kunci utama. Jalin koneksi, membangun komunikasi yang sehat dan empatik antar guru dan murid. Antar guru dan murid. Jadi kita komunikasi yang bagaimana, mungkin Bapak Ibu semua sudah mempraktekannya. Dan kolaborasi, melakukan kerjasama antar guru, orang tua dan pihak sekolah untuk mendukung perkembangan murid. Menata situasi, menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Refleksi, Bapak Ibu guru dari jurus tersebut yang paling mudah dipahami jurus yang mana? Kira-kira meskipun bukan guru BK, apakah dari jurus tersebut sesuai atau bisa diterapkan oleh Bapak Ibu guru? Kalau iya, jurus mana yang Bapak Ibu butuhkan? Nomor 2 itu loh. Oke, ya, berarti kita butuh semua ya. Oke, ini baru sedikit. Kalau saya jelaskan semua sampai 4 hari. Ngirim naik hotel barang kesukaan. Aplikasinya dari ke-7 jurus BK ini, kira-kira Bapak Ibu tertarik ingin mempraktikkan apa tidak? Jurus keberapa yang mana? Beda-beda ya, karena masing-masing memiliki keinginan yang beda, memiliki ide yang beda. Menurut Bapak Ibu, 7 jurus ini berguna apa tidak untuk kemajuan murid kita? Berguna. Oke. Pantun sih ini. Juminten lunga nang Surabaya. Jumasih lunga nang Jakarta. Cekap semanten atur kawula. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.